Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfudzul Adnan Koto dengan NIM 181080400006 akan memaparkan materi tentang tantangan pemerintah daerah dalam melakukan pinjaman daerah di tengah pandemi COVID-19. Dampak COVID-19 pada perekonomian daerah. Secara kewilayahan, dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 juga dirasakan di berbagai daerah di Indonesia. Terganggunya kegiatan operasional berbagai sektor di daerah kini terancam mengalami penurunan pendapatan hingga merugi akibat pandemi. Akibatnya, sejumlah sektor pajak yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah pun turut mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19 ini. Salah satu di antaranya yaitu pajak hiburan, restoran, dan hotel. Tak hanya itu, terkait dana yang bersumber dari pemerintah pusat seperti dana alokasi khusus atau DAK dan dana alokasi umum atau DAU, transfer daerah maupun dana bagi hasil atau DBH pun juga ikut berkurang akibat COVID-19. Di samping itu, mata anggaran yang ada dalam APBD juga dialihkan untuk penanganan COVID-19. Terlebih lagi, surat keputusan bersama atau SKB Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Keuangan menyebutkan bahwa program pembangunan minimal 50% dipotong sehingga akan berdampak pada banyaknya program kerja yang harus ditunda ataupun dirubah. Upaya pemerintah daerah pada saat masa COVID-19 ini yaitu dengan mendorong kegiatan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal sendiri yaitu penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Namun, upaya pemerintah ini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, mengingat pada peta kapasitas fiskal daerah dari 34 provinsi di Indonesia rata-rata masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana pemerintah pusat. Kapasitas fiskal sendiri yaitu kemampuan suatu daerah untuk mendanai jasa-jasa pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya, pinjaman daerah dan tantangannya. Kebutuhan pembiayaan yang terus meningkat ini, apalagi pada saat era pandemi, tidak mungkin ditanggung oleh APBD yang ada pada saat ini. Maka dari itu diperlukan sumber daya lain, misalnya pinjaman daerah, di mana secara regulasi atau aturan pemerintah diperbolehkan untuk menjadi sumber alternatif pembiayaan untuk kepentingan daerah. Pinjaman daerah dapat menjadi pilihan alternatif daerah dalam mengatasi permasalahan keterbatasan pembiayaan pembangunan. Penggunaan dana ini dapat untuk membiayai segala proyek dan program pembangunan, baik fisik maupun non-fisik. Pemerintah pusat pun telah melakukan beberapa kemudahan untuk pemerintah daerah dalam melakukan pinjaman daerah. Salah satunya yaitu dengan mendirikan PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI. SMI ini adalah institusi bisnis milik pemerintah yang didirikan untuk memberikan layanan pada pinjaman daerah ini secara masif, cepat, dan terukur. Namun sayangnya, meskipun memiliki potensi pinjaman yang relatif besar, namun sebagian besar daerah belum secara optimal memanfaatkan potensi tersebut untuk pembiayaan daerah. Hal ini tercermin dari kapasitas pemanfaatan pinjaman yang kecil, bahkan tidak pernah melakukan pinjaman sama sekali. Tantangan selanjutnya yaitu ada pada aspek pembiayaan anggaran daerah, di mana selama ini Pemda cenderung lebih memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa, atau bahasa sederhananya yaitu menunggu dana APBD sebagai penerimaan pembiayaan. Dari situ bisa kita lihat bahwa banyak daerah yang masih menggunakan pola pikir konvensional dalam mengelola anggaran. Padahal, pada PP nomor 56 tahun 2018 tentang pinjaman daerah, telah mengamanatkan bahwa pinjaman daerah bermanfaat untuk membiayai infrastruktur, investasi prasarana, hingga sarana daerah dalam rangka pelayanan publik. Selanjutnya yaitu penguatan good governance dan kualitas sumber daya manusia. Pada dasarnya, pemerintah daerah memang tidak dapat begitu saja mengakses pasar untuk mendapatkan pinjaman, meskipun pemerintah pusat secara implisit menjamin pinjaman pemerintah daerah tersebut. Namun, lembaga pinjaman tetap melakukan pembatasan dan kontrol untuk menghindari kasus gagal bayar yang pada akhirnya akan membebani anggaran pemerintah pusat. Dasar analisis untuk mengetahui besarnya kapasitas pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah
melalui analisis market disiplin, direct administrative control, cooperative control, dan rule-based control. Oleh sebab itu, penguatan good governance dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pemerintah daerah menjadi kunci utama untuk mendorong pinjaman daerah. Melalui perbaikan regulasi daerah mengenai pinjaman daerah, diharapkan melalui pinjaman daerah ini, pemerintah daerah dapat segera menyelamatkan keberlangsungan pembangunan yang ada di wilayahnya. Pesatnya pembangunan yang terjadi di daerah diharapkan memberikan manfaat positif bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, sekaligus membaiknya kualitas dari layanan publik yang disediakan pemerintah. Sekian materi yang saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.